namanya nasi glewo, fams. Kuliner dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Lihat nih, nasi yang disiram dengan daging berkuah santan dan gurih. Dudu, pasti bikin nagih. Cita rasa khas dari nasi glewo karena ada tambahan kencur, fams. Khasiat kencur juga luar biasa. Bisa menambah nafsu makan tuh. Bye-bye diet. Hihihi. Sekarang haluskan bumbu-bumbunya ya. Selain kencur, penambahan cabai merah juga bikin tampilan nasi glewo semakin menggiurkan. Sebelum diulek, cabai dikukus dulu supaya warna merahnya lebih pekat. Siapkan juga bumbu lain untuk ditumis. Jangan lupa santan dan koyor sapi alias otot sapi yang berlemak supaya rasa masakan semakin gurih. Sekarang daging koyor direbus sampai teksturnya empuk ya. Kemudian potong-potong deh. Oh iya, nama glewo sebenarnya diambil dari kata glewor yang mengacu pada glewor koyore atau koyor yang merumbai. So, jangan heran kalau koyor selalu jadi campuran utama kuliner ini. Lanjut, tumis bumbu iris dan bumbu halus. Lalu tambahkan daging koyor sapi. Lalu tuang ke dalam kuah kaldu. Kalau sudah mendidih, beri santan cair dan santan kental. Masak sampai mendidih ya. Di kota asalnya, nasi glewo udah jarang bisa dijumpai, fams. Katanya kuliner ini sudah ada sejak tahun 30-an dan populer di tahun 70. Sayangnya menu ini makin sulit dicari di era 90-an. Sekarang kalian udah bisa bikin sendiri di rumah dong. Sate ini wajib disantap saat berkunjung ke Yogyakarta. Gak sulit kok menemukan sate Klatak di Yogyakarta. Tinggal datang aja ke Jalan Imogiri, Bantul. Di sini kalian bisa melihat beberapa warung yang menjajakan sate Klatak, fams. Ini dia warung sate Klatak yang sudah eksis sejak tahun 60-an. Dalam sehari, warung sate ini bisa menghabiskan 15 ekor kambing loh. Wah, banyak juga ya. Oh iya, sate Klatak adalah daging kambing yang hanya dibumbui garam. Ciri khas lainnya, daging sate ditusuk dengan jeruji besi sepeda. Nama Klatak katanya mengacu pada bunyi klatak-klatak yang timbul ketika sate dibakar. Penggunaan jeruji besi yang khas bukan tanpa alasan, fams. Sifat besi bisa menghantarkan panas sehingga daging kambing bisa matang sempurna ke bagian dalam. Gak heran kalau dagingnya bisa cepat matang dan empuk meski potongan dagingnya besar dan tebal. Selain itu, jeruji besi yang dipakai juga lebih praktis daripada tusukan bambu. Tinggal cuci dan dipakai secara berulang kali. Hihihi. Proses membakar sate juga nggak butuh waktu lama kok. Bakar sampai daging kambing berubah kecoklatan. Sebelumnya sih, daging sate harus direndam dalam bumbu cair dan ketumbar, garam, serta bawang putih. Fams, sate Klatak ini biasanya disajikan dengan bumbu kecap atau kuah gulai yang gurih. Meski bumbunya sederhana, rasanya luar biasa. Gak ada bau perengus sama sekali. Kalian juga nggak perlu khawatir darah tinggi kalau mengkonsumsi daging kambing. Kadar kolesterol dan lemak jenuh pada daging kambing sebenarnya rendah kok. Pemicu darah tinggi adalah daging kambing yang diolah dengan santan. Selain sate, di sini juga tersedia gulai, tongseng, tengkleng, dan tongseng kepala kambing, fams. Tapi ingat, jangan makan kambing berlebihan ya. Sajian sate khas lainnya dari Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, fams. Namanya sate kenul. Uniknya, sate kambing ini dibalut dengan kelapa parut. Racikan bumbu yang dipakai juga dipertahankan sejak tahun 60-an sampai sekarang. Istimewanya lagi, sate kenul menggunakan daging kambing yang masih muda. Daging kambing memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh, terutama bagi penderita anemia atau darah rendah, serta bisa meningkatkan stamina, fams. Sekarang parut kelapa. Haluskan semua bumbu deh. Masukkan daging kambing ke dalam bumbu halus. Tambahkan kelapa parut dan aduk sampai rata. Kalau bumbu sudah meresap sempurna, tinggal tusuk dagingnya. Sekilas bentuknya mirip dengan sate lilit ya. Kalau sate umumnya dibakar, sate kenul cukup digoreng sampai berwarna kecoklatan. Kalau cara masaknya masih tradisional seperti ini, dijamin rasanya nggak berubah tuh. Tetap legendaris. Sate kenul biasanya juga disantap dengan sayur usek yang khas, fams.
Meski namanya sayur, sayur usik berisi daging dan tulang kambing yang diberi bumbu rempah. Sekilas mirip seperti kari atau gulai. Gurihnya sayur usik dengan sate kenul mantul. Katanya Fems, sate kenul menjadi sajian wajib setiap ada acara hajatan masyarakat Kecamatan Jatikalen. Lama-lama menu ini menjadi ikon kuliner dari Kabupaten Nganjuk dan paling dicari saat bulan Ramadan. Kalau mau membawa sate kenul sebagai buah tangan, bisa banget Fems. Soalnya sate kenul bisa bertahan selama 3 hari. Wah, pecinta daging kambing, ditunggu di sini ya. Garang asem dikenal sangat populer sebagai kuliner khas Jawa Tengah. Garang asem biasanya dibuat dari ayam, kemudian dibungkus daun pisang menyerupai pepes. Bedanya garang asem berkuah dengan rasa gurih dan asam. Di daerah Kudus, Jawa Tengah, garang asem biasa ditambahkan dengan buah parijoto. Itu loh, buah kecil-kecil berwarna merah muda, cita rasanya asem Fems. Buah ini banyak tumbuh di sekitar makam Sunan Gunung Muria, di Gunung Muria Fems. Buah parijoto sering dijadikan buah tangan setelah berkunjung ke sini. Selain menambah rasa asam pada garang asem, buah parijoto dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan, terutama masalah yang berkaitan dengan reproduksi. Mengkonsumsi buah parijoto diyakini ampuh mengatasi masalah sulit hamil hingga mengobati kolesterol. Buah parijoto bisa juga kok dimakan langsung. Kalau dicampur dalam masakan, kita lihat langsung yuk prosesnya. Kali ini kita buat garang asam burung puyuh. Bumbu garang asam sederhana kok Fems. Cukup haluskan 2 bawang dan kemiri. Setelah halus, campur dengan air. Bawang juga harus diiris kembali bersama tomat dan belimbing wuluh. Oh iya, buah parijoto yang sudah dipetik dari tangkainya jangan lupa dicuci sampai bersih. Siapkan deh daun pisang dan plastik untuk membungkusnya. Sebelumnya burung puyuh diungkep dulu Fems. Kalian juga boleh loh menggantinya dengan daging ayam. Biar makin harum, tambahkan daun salam dan lengkuas. Lengkapi dengan bumbu iris dan buah parijoto. Baru deh siram dengan air bumbu dan kukus selama 30 menit. Rasa asam buah parijoto memang beda, segar banget. Wah, buah cantik ini sering disebut juga anggur Asia. Parijoto mengandung antioksidan seperti tanin, flavonoid, dan saponin yang dapat menangkal radikal bebas. Flavonoid berguna untuk menghambat penyebaran tumor dan mencegah sel-sel kanker. Wah, kayak manfaat ya. Kuliner khas dari Yogyakarta ini namanya brongkos. Di dalamnya berisi kacang merah, daging sapi, dan tahu. Brongkos diberi santan supaya kuahnya gurih dan kental. Brongkos sangat kaya bumbu Fems. Di Jogja makanan ini sudah dibuat sejak ratusan tahun silam. Katanya hidangan ini menjadi menu favorit para raja loh. Bahan-bahan dalam membuat brongkos cukup sederhana. Ada kacang merah, tahu, santan, daun salam, serai, dan bumbu brongkos. Memasak brongkos diawali dengan merebus kacang merah dengan air kaldu Fems. Kalau sudah matang, masukkan tahu dan semua bumbu. Memasak brongkos butuh keahlian khusus dalam meracik bumbu hingga menciptakan rasa brongkos yang khas. Api saat memasak brongkos juga harus stabil agar semua bahan matang sempurna. Kalau sudah matang, kue brongkos biasanya berwarna kecoklatan mirip seperti semur Fems. For your info nih Fems, pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensahkan 225 jenis warisan budaya tak benda, mulai dari Aceh sampai Papua. Wah, brongkos Yogyakarta ini termasuk di dalamnya. Semoga saja kuliner warisan leluhur ini tetap lestari dari generasi ke generasi ya. Satu lagi nih kuliner tradisional khas dari Yogyakarta, tiwul. Sebenarnya panganan ini dikenal hampir seluruh masyarakat Jawa. Zaman dulu tiwul sempat menjadi makanan pokok pengganti beras nasi. Tiwul dibuat dari gaplek, yaitu singkong yang dikeringkan, kemudian dikukus. Supaya tak tergerus dengan kuliner kekinian yang semakin merajalela, tiwul kini bertransformasi dengan varian yang lebih kekinian.
Nggak cuma nasi aja, kini tiwul diberi berbagai aneka rasa, seperti gula merah, coklat, keju, dan buah-buahan. Yuk, langsung kita buat deh. Adonan tiwul hanya dibutuhkan tepung gaplek dan kelapa parut. Untuk rasa, tinggal tambahkan topping sesuai selera. Campur tepung gaplek dengan kelapa parut, kemudian aduk sampai tercampur merata. Tambahkan deh gula merah. Kukus selama 10 menitan aja, fams. Kalau mau tiwul dengan rasa lain, lakukan proses yang sama. Tinggal beri tambahan topping saja ya, fams. Tiwul nggak cuma asik sebagai camilan manis aja. Tiwul kembali dikonsumsi sebagai bahan pokok pengganti nasi beras loh. Tiwul juga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes karena memiliki indeks glikemik yang cukup rendah. Tiwul ini juga cocok dikonsumsi untuk kalian yang sedang diet rendah kalori. Hebatnya lagi, tiwul mengandung asam butirat yang dipercaya bisa menghambat perkembangan sel-sel kanker, fams. Mulai sekarang, jangan anggap remeh makanan deso ini ya, fams. Hihihi. Kalau kalian hobi ngeteh sambil santai dan bercengkrama bersama teman atau keluarga, teh ini paling enak diberi tambahan gula batu. Wih, juara rasanya. Kalian udah pernah lihat cara-cara bikin gula batu? Kita lihat deh ke tempat pembuatannya di wilayah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Gula batu ini, fam, sebelumnya melewati tahapan pengkristalan. Caranya, gula dimasak dengan cair. Kalian juga tambahkan pewarna makanan, aduk sampai gula pasir larut, dan menghasilkan tingkat kekentalan yang diinginkan. Proses kristalisasi dimulai dengan wadah khusus yang sudah dikaitkan benang yang dibuat menyerupai jaring. Kemudian tuang cairan gula dan biarkan selama beberapa hari agar mengendap dan cairan gula menjadi keras atau mengkristal. Proses ini butuh waktu sekitar 7 hari, fams. Proses penirisan gula batu untuk menghilangkan kadar air sampai gula batu benar-benar kering. Lalu jemur untuk menghilangkan air yang tersisa, fams. Lanjut, jemur gula batu sampai benar-benar kering dan tahan lama. Gula batu ini bisa bertahan selama 2 bulan, fams. Proses terakhir, kemas gula batu untuk didistribusikan. Oh iya, gula batu umumnya memiliki 2 warna. Ada yang kuning, biasanya menjadi pilihan masyarakat Wonosari, Gunung Kidul, Wonogiri. Sementara gula kristal pewarna putih diminati masyarakat Kota Yogyakarta. Kreativitas wong Jogja ternyata segudang. Kalau biasanya bantal hanya digunakan untuk alas kepala saat tidur atau pemanis sofa di ruang tamu, kini bantal bisa kita hadiahkan kepada teman atau orang tersayang. Kalau bantal lukis gini sih sayang ya dipakai buat tidur, fams. Hihihi. Ingin tahu cara membuatnya? Cus, simak. Bahan yang dibutuhkan sudah pasti sarung bantal, fams. Diutamakan sarung bantal yang di bagian luarnya menggunakan bahan katun dan bagian dalamnya menggunakan kain belacu. Diperlukan juga dakron untuk mengisi bantal, serta alat lain untuk melukis seperti krayon, cat, spidol, dan nasi. Sebelum dilukis, buat pola gambar terlebih dahulu menggunakan pensil, kemudian warnai pola dengan cat. Dibutuhkan teknik tersendiri dalam mewarnainya, fams. Celupkan kuas ke dalam air, lalu ambil catnya. Air berguna untuk melicinkan kuas dan mencairkan cat. Oleskan secara hati-hati agar cat tidak keluar dari pola. Kalau sudah jadi, tunggu 5 hingga 10 menit sampai kering. Sembari menunggu cat kering, masukkan dakron ke dalam sarung bantal. Jahit deh. Setelah cat kering, bekas pola dihapus agar gambar terlihat lebih rapi. Setelah itu, gambar disetrika sehingga warnanya tidak mudah luntur saat dicuci. Setrika dilakukan dengan menutupi gambar dengan sehelai kain agar cat tidak basah kembali. Terlebih lagi kalau pewarnaan menggunakan krayon. Setelah itu, bantal diisi dengan inner yang sudah diberisikan dakron tadi. Nah, bantal lukis udah jadi nih. Selain bantal hias, kedua perajin ini juga menggunakan talenan sebagai media lukis loh. Cara membuatnya, buat pola di atas talenan. Lanjut, warnain deh. Pewarna yang digunakan tidak hanya cat saja. Kalian bisa pakai pensil warna kok. Kayu yang digunakan untuk talenan biasanya berasal dari kayu pinus. Kayu ini cocok untuk dijadikan talenan lukis karena warnanya yang putih. Setelah itu, semprotkan dengan Pilox Clear untuk mengawetkan serta menghilangkan warna.
Talenan lukis pun sudah jadi, fams. Satu bantal lukis diberi harga sebesar Rp90.000, sementara talenan lukis cukup merogoh kocek sebesar Rp45.000. Lama pemesanannya tergantung pada detail gambar yang dikerjakan ya. Masih mau referensi hadiah unik? Kita kasih boneka berbahan flanel yang diberi bingkai. Bahan yang diperlukan ada keranjang bambu, kain flanel, hiasan bunga, payet, jarum, benang, pita, dan untayan mutiara imitasi. Potong kain flanel berdasarkan pola kertas yang sudah disiapkan, mulai dari badan, tangan, dan seterusnya. Kemudian jahit dengan teknik veston. Benang yang digunakan harus disesuaikan dengan warna kain flanel ya. Sisakan bagian yang belum dijahit untuk dimasukkan dakpron. Dakpron berguna sebagai pengisi agar boneka lebih terbentuk. Masukkan sedikit demi sedikit sampai padat, setelah itu jahit deh. Ulangi proses tadi pada pola lain sehingga membentuk badan yang utuh. Setelah itu tempel dan jahit bagian lain seperti baju. Tempel dengan menggunakan lem tembak agar lebih cepat kering. Tambahkan pula ornamen lain sebagai penghias baju seperti pita dan bagian lainnya. Setelah menjadi satu badan utuh, tempelkan boneka dengan keranjang. Hias keranjang anyaman dengan bunga supaya lebih cantik. Harga satu set boneka bingkai ini dibanderol mulai dari Rp120.000, fams. Wah, unik ya. Masih dari kota Yogyakarta, kali ini kita menjelajah ke daerah wisata nan indah Gunung Kidul. Berangkat! Lokasi pertama, kita ke dataran tinggi yang disebut dengan Bukit Kosakora. Lokasi ini populer untuk menikmati pemandangan oleh kawanan anak muda kekinian. Bukit ini terjadi karena adanya fenomena ekosart Pegunungan Sewu yang terjadi ratusan tahun silam, sehingga menyisakan eksotisme binatang alam dengan Bengkulu atau Gunung Kidul. Bukit Kosakara memiliki ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut, fams. Meskipun harus berjalan kaki di tengah teriknya matahari, nggak menurunkan semangat untuk sampai di puncak bukit. Lihat nih pelataran puncak Bukit Kosakora yang cukup luas. Dibatasi pagar bambu, pengunjung bisa berjalan dan melihat hamparan samudra yang membentang megah. Lokasi ini biasanya jadi incaran untuk mendapatkan foto sunrise dan sunset dengan pesisir pantai yang mengagumkan. Untuk bisa masuk dalam kawasan Bukit Kosakora, wisatawan harus membayar Rp20.000 aja, fams. Kawasan ini selalu terbuka 24 jam sehari. Kalau sudah sampai Bukit Kosakora dan melihat bentangan samudra, rasanya nggak afdol kalau nggak menjajal juga pasir putih pantai. Nggak jauh dari Bukit Kosakora terdapat pantai ngerumput membentang indah. Di antara halusnya pasir bersih yang menghiasi. Tepian pantai ngerumput tidaklah terlalu panjang, hanya sekitar 60 meter saja, fams. Pantai ngerumput ini justru dipenuhi oleh pasir putih dan halus. Pantai ngerumput juga dihiasi bukit cadas dengan ketinggian sekitar 50 meter. Ombak di pantai ngerumput terbilang ganas. Tinggi ombak mencapai 1 meter lebih, fams. Makanya di pantai ngerumput ini tidak direkomendasikan untuk berenang. Cukuplah menikmati halusnya pasir pantai dengan bertelanjang kaki dan mendengar suara deburan ombak. Dari Gunung Kidul kita bergeser menuju Kabupaten Kulon Progo, yuk fams. Dari dataran tinggi ini dianugerahi keindahan objek wisata air yang gak kalah cantik, seperti air terjun Kembang Soka ini, fams. Tempat ini menjadi objek wisata air yang menjadi perhatian para wisatawan. Air terjun Kembang Soka cukup mempesona dengan kondisi alamnya yang alami. Untuk tiba di air terjun, kita harus melintasi jalan setapak yang menurun sekitar 15 menit. Air terjun Kembang Soka memiliki debit air yang cukup deras. Lihat air yang jernih mengalir di antara sungai kecil, rasanya pengen langsung nyebur aja ya, fams. Air terjun Kembang Soka memiliki 3 tingkatan. Jarak air terjun satu dengan air terjun yang lain tidak terlalu jauh kok, fams. Oh iya, dinamakan Kembang Soka karena air terjun ini berasal dari mata air yang bernama Kembang Soka. Di bagian bawah air terjun terdapat kolam pemandian yang dibuat oleh warga sekitar. Wisata air ini aman dipakai berenang, asal tetap memperhatikan keamanan diri ya.
Untuk menjajal langsung kesegaran air terjun Kembang Soka ini, langsung aja berkunjung ke Dusun Gunung Kelir, Desa Jatimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Gak kerasa saatnya kita berpisah nih. Nonton Ragam Indonesia setiap hari ya. Kita masih punya informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.